Halo semuanya, selamat datang di ulasan kali ini. Coba bayangin selama puluhan tahun, sistem keuangan global, termasuk di Indonesia, tuh benar-benar bergantung pada satu nama besar, dolar Amerika Serikat. Ibaratnya udah kayak kecanduan yang susah banget dilepas. Nah, di ulasan kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah strategi berani dari Kementerian Keuangan untuk memutus candu dolar ini. Kita bakal kenalan sama instrumen keuangan yang namanya mungkin terdengar lucu dan mengemaskan, tapi percayalah, efek ekonomi makronya itu luar biasa masif. Terus pertanyaannya, gimana sih cara Indonesia bisa lepas dari candu dolar AS ini? Dan kenapa juga kita sebut ini candu? Gini, bayangin setiap kali ada guncangan di pasar global, ketergantungan kita yang berlebihan sama dolar bikin ekonomi kita langsung ikutan goyang. Kalau dolar lagi terbang tinggi, otomatis beban utang luar negeri kita yang pakai dolar ikutan bengkak drastis. Gini kan? Ini beneran kerentanan di dunia nyata yang harus banget segera diatasi. Kita nggak bisa lagi sekedar naruh semua telur di satu keranjang bernama dolar. So, kita butuh akses pendanaan alternatif. Apa solusinya? Masuk ke bagian pertama, apa sih sebenarnya Panda Bond itu? Yuk kita bedah bareng-bareng kode dari instrumen keuangan yang satu ini. Jadi gini, simpelnya Panda Bond itu pada dasarnya adalah surat utang. Tapi ada tapinya nih. Beda sama surat utang biasa yang mungkin sering kita dengar. Instrumen ini secara khusus pakai denominasi mata uang Cina, yaitu yuan atau renminbi. Poin kuncinya ada di sini. Surat utang ini diterbitkan sama pihak luar negeri, contohnya pemerintah Indonesia, tapi dijualnya murni di pasar domestiknya China. Jadi strateginya, kita sebagai negara asing langsung masuk ke kandang mereka buat ngamanin pendanaan. Smart kan? Pasti banyak dari kalian yang mikir, kok namanya harus Panda sih? Kayak mainan aja. Eits, ternyata ini bukan sekedar nama acak yang lucu-lucuan loh. Ini tuh ngikutin tradisi global yang udah lumrah banget. Biasanya kalau ada entitas asing yang nerbitin obligasi di suatu negara, obligasi itu bakal dikasih nama sesuai dengan ikon terkenal dari negara tuan rumah. Nah, karena instrumen ini diterbitkannya di China, ya jelas dong nggak ada ikon yang lebih pas selain hewan nasional kebanggaan mereka, si panda. Fakta-fakta kecil kayak gini lumayan bikin dunia finansial yang kaku jadi terasa lebih santai dan manusiawi ya. Terus siapa aja sih yang sebenarnya boleh nerbitin utang di pasar Cina ini? Tentu aja pemerintah asing kayak Indonesia tuh bisa. Tapi yang bikin makin menarik, lembaga-lembaga multilateral raksasa yang sangat terpercaya sekelas World Bank atau Asian Development Bank plus perusahaan-perusahaan asing raksasa juga pakai instrumen ini loh. Artinya apa? Ini jadi bukti nyata kalau Panda Bond itu bukan instrumen coba-coba. Ini beneran jalur pendanaan resmi berkelas dunia yang dipakai sama institusi-institusi level atas. Oke, kalau kita nerbitin utangnya, terus siapa dong yang bakal ngasih duitnya? Nah, lewat Panda Bond ini, Indonesia ibaratnya lagi ngetuk pintu para investor lokal raksasa di sana. Kita ngomongin bank-bank lokal China, lembaga pengelola dana pensiun, sampai para manajer investasi yang modalnya luar biasa melimpah. Tentu aja, semuanya tetap tunduk murni sama aturan domestik pemerintah sana ya. Intinya, kita mau masuk dan nyerap dana seger langsung dari jantung finansialnya negeri tirai bambu ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kenapa harus milih pasar China? Apa sih alasan hitung-hitungan ekonomi di balik manuver strategi ini? Coba perhatiin angka ini, 2,3 sampai 2,5%. Kenapa angka ini krusial banget? Karena proyeksi tingkat imbal hasil atau yield ini tuh luar biasa murah dan kompetitif. Angka ini jauh banget di bawah imbal hasil obligasi pemerintah dalam dolar AS yang beredar sekarang. Buat Indonesia, imbal hasil yang lebih rendah itu artinya beban bunga utang yang harus dibayar negara kita jadi jauh-jauh lebih ringan. Bayangin aja penghematan masif yang bisa kita dapetin buat nyelamatin postur anggaran kita. Coba kita bandingin langsung nih. Kalau kita pasrah sama status quo dan cuma ngandelin obligasi dolar AS terus, kita bakal terus dihantui beban bunga yang tinggi dan resiko fatal tiap kali ekonomi global lagi kacau. Tapi kalau kita beralih ke Panda Bond, kita nggak cuma dapat bunga yang lebih murah dan akses ke likuiditas China yang melimpah banget itu, yang paling penting kita lagi ngebangun cadangan pendanaan alternatif. Jadi kalau tiba-tiba keran dolar macet atau lagi panas-panasnya, tenang aja, kita udah punya jaring pengaman lain yang super solid. Masuk ke bagian ketiga, rencana penerbitannya yang ternyata udah di depan mata. Kita lihat gimana strategi eksekusi dari Menteri Purbaya. Jujur aja, pemerintah kita geraknya lumayan proaktif dan ngebut loh buat urusan ini. Saat ini aja Kementerian Keuangan udah komunikasi intensif sama raksasa finansial China, salah satunya ICBC. Terus kapan realisasinya? Bulan depan. Yap, targetnya instrumen ini bakal diterbitkan secepat itu. Dan biar nggak meleset, Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudhisadewa bahkan udah ngejadwalin terbang langsung ke China buat mematangkan semua rencana taktis ini di lapangan.
Pak Menteri sempat menegaskan gini, kita sudah berhubungan dengan ICBC. Mereka siap untuk menjalankan Panda Bond. Demand di sana besar. Kutipan ini ngasih sinyal kuat banget loh buat kita. Pertama, bank raksasa sekelas ICBC aja udah siap penuh buat fasilitasi. Dan kedua, fakta bahwa permintaannya itu besar banget. Ngebuktiin kalau investor China tuh punya kepercayaan yang super tinggi sama prospek stabilitas ekonomi Indonesia. Tapi, tunggu dulu. Ini nggak cuma soal kita minjem duit ke mereka ya. Ada taktik diplomasi ekonomi yang cerdas di sini. Terjadi yang namanya kesepakatan timbal balik. Jadi pemerintah China sekarang juga dikasih lampu hijau buat nerbitin surat utangnya di pasar Indonesia. Ibaratnya ada pertukaran kepercayaan bilateral di sini, kesepakatan kayak gini jelas banget bakal ngedongkrak rasa aman dan bikin investor China makin yakin sama kredibilitas kita. Pada akhirnya, Kementerian Keuangan memang lagi kerja keras buat nyari ruang napas baru untuk ekonomi kita lewat manuver historis ini. Tapi, ini nyisain satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng. Apakah strategi Panda Bond ini bakal jadi obat mujarab jangka panjang buat bener-bener nyembuhin candu dolar kita? Atau jangan-jangan ini cuma sekedar pereda nyeri sementara aja di tengah badai ekonomi global yang belum kelar? Waktu yang akan menjawabnya. Gimana menurut kalian? Pastinya menarik banget buat terus kita pantau. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.